Renungan akhir pekan kita kali ini adalah tentang Yesus mengutus murid-muridnya. Cerita ini terdapat dalam dua kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 dan Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12, disambung di ayat 17 sampai 20. Tentu ada suasana atau nuansa yang berbeda, tetapi inti ceritanya sama, yakni tuayan memang banyak, tetapi penuai sedikit. Murid-murid diutus Yesus untuk melakukan pekerjaan menuai. Tetapi ada beberapa detail cerita yang berbeda di antara kedua bagian dalam kitab Matius dan Lukas. Mari kita perhatikan terlebih dahulu perbedaan nuansa cerita dari kedua penulis kitab Injil ini. Pertama, di Matius disebutkan bahwa jumlah murid yang diutus adalah 12 orang. Sedangkan di Lukas disebutkan 70 orang murid yang diutus oleh Yesus. Yang kedua, di Matius murid-murid diminta untuk tidak pergi ke kota-kota Samaria atau bangsa-bangsa lain. Mereka hanya boleh pergi ke kota-kota Yahudi. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di Lukas, larangan itu tidak ada. Artinya 70 murid disuruh pergi ke kota-kota, baik milik orang Yahudi maupun non-Yahudi, termasuk kota orang Samaria dan bangsa-bangsa lain. Pertanyaan yang muncul ialah, mengapa terjadi perbedaan ini? Tentu ini ada hubungan dengan kepada siapa Matius dan Lukas menulis kitab atau membuat kesaksian. Matius menulis untuk orang Yahudi dengan maksud meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat kerajaan Allah yang menjadi kerinduan Israel. Jadi kerajaan itu perlu diberitakan pertama-tama kepada orang Israel. Rasul-rasul yang diutus juga harus berjumlah 12 supaya cocok dengan 12 suku Israel. Tiap suku mendapatkan kabar baik tentang datangnya kerajaan Allah dari seorang murid. Tidak ada satupun suku yang diabaikan atau dilupakan. Nah, Lukas menulis bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk non-Yahudi, yaitu orang Samaria dan orang Yunani. Dan Lukas ingat persis di Kejadian pasal 10 disebutkan bahwa jumlah kaum di muka bumi adalah 70. Kabar baik tentang mulainya pemerintahan Allah bukan hanya berlaku untuk orang Israel. Orang Samaria dan Yunani juga ada dalam rencana keselamatan Allah saat mengutus Yesus. Itu sebabnya Lukas tidak menyebut 12 murid yang diutus Yesus, tetapi 70 orang. Artinya tiap kaum di bumi yang berjumlah 70 itu diperhatikan dan dipedulikan Allah. Betapapun mereka masih jauh dari pengenalan akan Yesus, betapapun mereka bukanlah keturunan Abraham secara biologis. Perintah di Matius agar para murid hanya masuk ke kota-kota orang Yahudi sengaja diabaikan Lukas karena tujuan tadi. Lukas ingin meyakinkan orang Samaria dan orang Yunani bahwa mereka juga dipedulikan Allah. Allah tidak menyepelekan atau Allah tidak melupakan orang-orang bukan Israel dan non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita melihat faktor penyebab dan isi dari pengutusan para murid oleh Yesus, seperti yang disebutkan oleh Lukas dan tentu saja oleh Matius. Ditegaskan dalam cerita dua rasul itu bahwa tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
Nah, ini alasan yang ditunjukkan Lukas, tentu saja juga Matius, sebagai dasar untuk bercerita tentang pengutusan 70 orang murid oleh Yesus. 70 orang disuruh Yesus pergi melakukan tuaian. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Dan karena itu harus ada pekerja yang disuruh melakukan pekerjaan menuai. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara tahu di masyarakat petani, masa panen merupakan saat yang penuh sukacita. Anak-anak petani tersenyum karena bisa dapat baju baru atau ada cukup uang untuk kuliah. Para istri bersukacita karena ada banyak variasi menu di meja makan. Dan mereka juga bisa membeli tas untuk pergi ke arisan. Suami-suami bersyukur karena bisa membahagiakan istri dan anak-anak dari hasil kerja keras selama satu musim tanam. Musim panen selalu menjadi saat yang membahagiakan keluarga-keluarga petani. Suasana bahagia itu juga ditampilkan Lukas dalam cerita tentang pengutusan 70 murid. Disebutkan bahwa mereka yang diutus itu pulang dengan membawa kabar gembira. Setan-setan takluk, roh-roh jahat tidak berkutik mendengarkan nama Yesus. Program studi ilmu pendidikan Toh, teologi Lukas juga tekankan, bekerja di ladang Tuhan ada juga tantangan dan ancaman. 70 murid itu ada di ladang misi, seperti domba di tengah-tengah serigala. Mereka berada dalam suatu suasana yang tidak nyaman, menjalani satu bentuk hidup yang membutuhkan kewaspadaan penuh akibat dari berbagai-bagai situasi buruk yang mungkin saja terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mau menunjukkan bahwa panen dalam kerajaan Allah bukan sekedar sebuah pekerjaan yang memberi sukacita, kemenangan, dan keberhasilan. Membangun kerajaan Allah juga berarti berhadapan dengan kesulitan, mendapatkan banyak gangguan, masuk dalam medan yang berbahaya, terdapat penolakan, bahkan bisa terjadi kegagalan. Orang-orang yang diutus Tuhan bukan hanya tampil sebagai pahlawan-pahlawan yang pulang membawa kemenangan dan sorak-sorai. Mereka juga bisa diperlakukan seperti penjahat yang diusir dan pecundang yang dipermalukan. Dan karena itu banyak meneteskan air mata dan mendapatkan kepahitan. Yesus dengan tegas menunjukkan dua kondisi ini secara terus terang. Kalau kamu masuk ke satu rumah dan salammu diterima, tinggallah di dalam rumah itu. Makan dan minum apa yang diberikan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ini sisi yang menggembirakan dari tugas perutusan. Tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa para utusan itu bisa saja ditolak. Penduduk satu kota akan bangkit mengusir mereka. Artinya, mewartakan kerajaan Allah sama dengan masuk ke dalam medan perang. Bisa mendapatkan kemenangan, tetapi juga ada bahaya mengalami kekalahan. Kita ingat pengalaman Paulus dan Silas saat keributan di Tesalonika. Waktu orang-orang di sana menyerbu masuk rumah Yason untuk menangkap Paulus dan Silas yang menumpang di situ. Sehingga kedua pewarta itu harus diselundupkan keluar kota dan melarikan diri ke Berea. Itu kita temukan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini dua sisi pekerjaan seorang pemberita yang perlu diperhatikan dengan serius. Seorang murid bisa saja diterima dan didengarkan, tetapi bisa juga ditolak dan diancam. Ladang yang sudah menguning memang menggambarkan sukacita, tapi pekerjaan menuai memerlukan usaha dan pengorbanan. Ada tantangan, ada bahaya gagal. Allah tidak menjanjikan jalan yang bebas hambatan dan nihil tantangan.
Tetapi Yang di sana Allah tuh tai besa dan menjanjikan ofu. kebahagiaan dan sukacita Ini baki di ya. akhir dari Yang di sana tuh seluruh baki, karya dan Besa pekerjaan-pekerjaan kita. Ancaman selalu ada. Itu tidak hanya datang dari luar. Yesus mengingatkan juga tentang ancaman dari dalam. Dan itu disampaikan dalam pesan berikut yang Yesus berikan. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan jangan memberi salam kepada seorang pun selama dalam perjalanan. Artinya, para pewarta harus fokus pada tugas utama. Memperlihatkan kerajaan Allah kepada dunia. Bukan merias diri agar berpenampilan bonafit. Atau memperhatikan senyum orang yang ditemui di perjalanan. Lalu mulai berusaha untuk membangun hubungan berteman tapi mesra dengan dia. Pewartaan kerajaan Allah perlu fokus pada tugas utamanya. Bukan mengeluh atau lebih mementingkan sarana penunjang yang diperlukan. Kami disambut sangat Apalagi gembira pada dan ada Pak godaan Kim atau juga dari rayuan Korea. dari orang-orang atau Bapak yang situasi paling di semangat sekitar. membawa oleh-oleh untuk Cinta mahasiswa. kepada pemilik Begitu. tuayan Anak-anak manis baik bisa ada di dibelokkan atas. menjadi cinta kepada hasil panen. Kalau saja si pewarta kerajaan Allah itu tidak fokus. Itu sebabnya Yesus memberi peringatan. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahaya yang satu ini nyata. Yesus tentu tahu resiko tadi. Dan itu sebabnya dia memberi jalan keluar. Dia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergi berdua-duaan. Pekerjaan pewartaan adalah tugas yang dilakukan bersama. Pekerjaan dilakukan dalam tim. Tidak boleh ada yang mengklaim diri sebagai pahlawan. Dan karena itu perlu mendapat perlakuan khusus. Bekerja dalam tim juga berguna untuk mencegah terjadinya sikap otoriter, memaksakan kehendak dan keinginan sendiri. Kerja dalam tim juga bermanfaat. Terjadi proses saling melengkapi. Kekurangan yang seseorang ditutupi oleh kelebihan sahabatnya. Yesus menganggap pekerjaan dalam tim sebagai sebuah kebajikan yang berlaku dalam tugas pewartaan akan kerajaan Allah. Damai sejahtera baru bisa tercipta jika dikerjakan bersama-sama. Semua komponen ambil bagian, masing-masing dengan talentanya. Tiap-tiap orang mendapatkan peran. Sebaliknya, sesuatu yang dikerjakan sendiri-sendiri cenderung menampilkan ego. Hasilnya tentu saja berada dalam risiko penolakan. Kita semua tahu bahwa iblis menggoda ketika manusia terlepas dari tim. Ketika seseorang memisahkan diri dari sesamanya atau berada seorang diri. Ini yang terjadi di Eden. Juga terjadi pada Yudas dan Petrus. Bahkan kita baca dalam Alkitab, iblis mencobai Yesus pada saat Yesus seorang diri berpuasa di padang gurun. Akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, Lukas membuat sebuah catatan yang menarik, perlu untuk diperhatikan. Lagi-lagi, sebuah ancaman dari dalam yang perlu disadari. Para pewarta disebutkan oleh Lukas berjalan di depan. Mereka mendahului Yesus. Lukas menulis, Yesus mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Artinya ada godaan, karena para pewarta itu berjalan mendahului Yesus dan Yesus ada di belakang. Maka para pewarta itu akan memperlihatkan diri sebagai yang paling penting dan berguna. Dan karena itu mereka menjadikan Yesus hanya sebagai tambahan pelengkap dari pewartaan mereka. Ini bahaya dari dalam yang juga perlu disadari. Tetapi ada juga hal positif yang perlu kita perhatikan dari catatan Lukas tadi, yaitu Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke semua tempat dan kota
yang hendak dikunjunginya. Hal positif itu ialah sebagai berikut. Sebelum bangkit dari orang mati, murid-murid pergi mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat. Setelah bangkit dari orang mati, Yesus mendahului murid-murid ke setiap kota dan tempat. Keselamatan bangsa-bangsa di luar Yahudi bukan lagi bersifat opsional, tergantung dari pekerjaan para murid, karena Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya telah mendahului murid-murid menjumpai bangsa-bangsa non-Yahudi, orang-orang Samaria dan orang-orang Yunani. Murid-murid datang bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi, non-Yahudi dan Samaria, tapi murid-murid datang untuk melihat Allah telah lebih dahulu bekerja di dalam Kristus melalui Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka. Dan karena itu keselamatan bangsa-bangsa, dunia dan seluruh manusia adalah anugerah, bukan prestasi atau hasil kerja keras manusia. Dan itu ditegaskan Yesus dalam bagian terakhir dari tugas pengutusannya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Inilah kabar baik bagi semua pekerja dalam kerajaan Allah dan juga bagi semua orang yang menerima pewartaan yang disampaikan oleh para pewarta itu. Roh memang akan takluk. Setan-setan lari berhadapan dengan Yesus. Tetapi bukan itu yang harus jadi kebanggaan para pewarta kerajaan Allah. Sebab iman Kristen bukan iman yang menampilkan dan mengkultuskan mujizat. Iman yang menampilkan sebuah yang bersifat hura-hura, mentereng dan penuh keajaiban. Iman Kristen adalah iman yang menampilkan ketaatan, iman yang harus dilaksanakan dengan disiplin dalam tugas untuk mewartakan kerajaan Allah, dan iman yang akhirnya menjanjikan kebahagiaan, yaitu nama kita, nama saudara-saudara yang bekerja keras untuk mewartakan itu tercatat di sorga, dan nama-nama itu akan dipanggil untuk mendapatkan hadiah sorgawi, yaitu duduk bersama anak domba Allah dalam pesta perkawinan yang meriah antara mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Tuhan memberkati kita sekalian.